Oke, kali ini kita diskusi tentang job cowok ingin ke Makau ya. Jadi info yang saya dapat kemarin itu kalau mau cari job pekerjaan di Makau, cowok atau cewek itu semua sama prosedurnya. Mungkin yang membedakan adalah tentang pembayarannya kayak gitu ya. Soalnya kalau cowok itu harus bayar di muka kayak gitu karena tanpa potong gaji. Dan pekerjaannya itu bukan rumah tangga. Ada juga yang di restoran, ada juga yang di pokoknya selain rumah tangga lah kayak gitu kan, dan itu harus bayar cash. Dan supaya tidak mempersulit job kerjanya, disarankan paling tidak itu bisa bahasa Kantonis atau Mandarin itu lebih bagus, atau sedikit Inggris juga oke, kayak gitu. Tapi yang diutamakan untuk job cowok di Makau saat ini ya, nah itu bisa Mandarin. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah ke Taiwan kayak gitu kan, jadi bisa untuk bahasa Mandarin itu ada banyak peluang kayak gitu. Iya. Kalau seumpama itu kalau bahasa Kantonisnya dikit-dikit itu peluangnya dapat nggak Mbak? Kalau Kantonis. Kalau buat cowok. Coba aja. Dia pernah pengalaman kerja di mana? Di Korea dulunya. Dulunya di Korea. Ya, dulunya di Korea 5 tahun, terus sekarang mau coba di Makau gitu kan. Apa dilihat di YouTube, dilihat di TikTok tuh kan banyak banget yang nawarin gitu kan. Kalau mau kerja di Makau aja, kerjanya apa? Cuma yang penting bisa bahasa sama ada uang kan gitu. Betul. Gitu. Terus kan namanya juga kan baru mau pertama kali ke Makau kan, jadinya kan banyak pertimbangan gitu loh Mbak. Siap. Kita kan nggak buru-buru soalnya kita kan juga tahu gitu kan. Kita harus pakai uang kan gitu. Takutnya kan apa nanti kalau udah ke sana terus kita nggak dapet job itu kan kita kan buang-buang uang kan, kita kan ke sana juga harus katanya apa ada tiket PP juga gitu kan, terus nyiapin uang sekian ribu untuk beli job kan gitu. Bener tuh katanya katanya kan aku udah apa udah tanya sama ada yang di sana kan, ya kenal gitu. Katanya seumpama kalau kita kan di Makau kan 1 bulan kan jatahnya visanya gitu. Kalau seumpama 1 bulan tuh nggak dapat gimana kan, aku tanya gitu. Terus bilangnya nggak mungkin Mbak, soalnya ya aku kemarin itu dapat 30 hari tuh udah dapat job, bilangnya gitu. Kita kan cari kemungkinan yang terburuk dulu kan, jangan yang enak-enaknya dulu. Terus dia bilangnya gitu, nanti kalau kamu seumpama 30 hari itu nggak dapet job, kamu bisa ke Hong Kong, main ke Hong Kong bentar, balik lagi ke Makau, kamu dapat lagi 20 hari visa free gitu. Nah waktu itu kamu manfaatin yang baik-baik, bilangnya gitu. Itu bener ya Mbak, gitu ya prosedurnya? Bener Mbak, karena di Makau itu banyak job sekarang. Makau kan surganya orang bermain judi kayak gitu kan. Jadi banyak yang sudah masuk ke Makau itu full. Dan Makau itu sekarang lagi padat-padatnya cari pekerjaan, cari pekerja kayak gitu ya. Jadi tergantung satu peluang ada, 2 nasib. Jadi kita mau bertarung untuk istilahnya kan menjual diri kan, bukan menjual diri untuk yang kayak gitu kan. Jadi menjual diri artinya apa? Kita cari job, otomatis kan agent pasti pertama interview sama kita. Di saat interview otomatis kita tatak nggak bahasanya, cara penyampaiannya, itu kan juga mempengaruhi Mbak, kayak gitu. Iya kan? Jadi disitulah kesempatan kita menjual diri bahwa kita itu mampu atau kita cepet atau enggak dapat job di Makau kayak gitu. Jadi kalau kita masih pada diri kita sendiri aja masih belum yakin atau masih ragu, ya otomatis agent itu kan mau ngambil itu kan otomatis ya pasti pikir-pikir kayak gitu loh Mbak. Jadi temennya itu dipersiapkan aja, paling tidak itu kan untuk bahasa kan otodidak kayak gitu kan. Cuman nggak ada salahnya kalau kita mempersiapkan dari awal sebelum berangkat, paling tidak ada
modal bahasa kayak gitu kan. Jadi kantonis sedikit-sedikit, atau mengerti Inggris, atau mengerti penambahan bahasa Mandarin kayak gitu kan. Itu kan juga menambah kemampuan kita untuk menjual diri kayak gitu. Gitu ya. Iya. Soalnya temennya itu bilang, oh yang penting kamu itu bisa bahasa, bilang gitu. Nanti kalau kamu bisa bahasa, kamu bisa kesini, bilangnya gitu. Kalau aku kan nggak masalah, soalnya kan aku juga Hongkong kan gitu. Kalau bahasa kantonis aku udah menguasai lah. Soalnya ini apa, yang ini maksudnya yang cowoknya saya itu kan belum bisa, bisanya cuma dikit-dikit lah. Jadi ya bisa, tapi kan nanti kan takutnya gimana nanti gitu, ribetnya di sana tuh gimana, saya kan juga nggak tahu tuh Mbak. Di sana tuh kayak gimana. Coba gambling aja lah, gambling untuk cari kerja di sana. Yang penting kan harus siap uang, harus siap perjuangan, kayak gitu aja sih. Terkecuali kalau kita nggak siap menginjak ibaratnya di Makau, nggak siap duit, nek kono klopoh terus bingung nggak dapat pekerjaan, nggak banyak link untuk cari informasi, otomatis kan kitanya yang menyusahkan diri sendiri. Ini aku tuh lagi gencar-gencarnya cari informasi soalnya Mbak, gini. Soal Makau tuh gimana, kan aku juga takut tuh nanti kalau namanya orang kan, ini kan kesempatan ya, kalau baik sih nggak apa-apa, tapi kan kita namanya baru kenal orang asing kan gitu kan. Biasanya kan ya orang Indonesia sendiri kan ya bukannya seuzon ya Mbak, tapi kan banyak kejadian gitu loh, yang terlantar di sana, terus udah keluarin uang banyak, terus nggak dapat kerja, terus kan pulang kan gitu. Takutnya sih gitu, cuma gitu. Kita kan kita mau melangkah itu kan jangan enaknya dulu yang dicari kan gitu kan. Sampai harus yang cari banyak, dipikirin dulu kan gitu kan. Cari banyak sumber informasi itu penting sekali sebelum melangkah kayak gitu. Iya, kalau boleh tahu Mbak Yuli ada temennya yang apa agensi di Makau gitu? Saya ada temen, kebetulan kemarin itu kan berangkat ke Makau kayak gitu kan, dan kebetulan dia juga deket, jadi makanya kan karena sampean tahu sendiri kan di Hongkong itu kan ada juga beberapa teman tuh yang istilahnya tumbang kan untuk kerja di Hongkong, jadi alternatifnya kan ke Makau. Jadi caranya bagaimana, saya juga aku juga pengen loh Mbak ke sana. Tapi ini mau habisin kontrak dulu, tapi siap ya pengen sih rencana ke sana. Soalnya kan ini kontraknya kan aku kan akhir tahun kan habis, pengen rencana ke sana gitu kan. Mau cobalah enak apa nggak tahu, tapi kelihatannya sih ya namanya kita kerja kan yang penting kan pintar-pintar membawa diri kita di mana kan gitu kan. Betul sekali. Coba ya, kita konfront dengan teman saya yang di Makau ya. Kita bisa tahu menggali lebih infonya untuk penambahan. Bentar ya. Boleh. Bentar. Suaranya itu putus-putus Mbak Yuli. Sayanya? Suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Kedengaran enggak gitu loh suaranya. Kok iso yo, padahal sinyalku yo penuh nih Mbak pakai wifi. Apa karena hujan ya Mbak? Kayak di Indonesia ya, kena geledek. Sini. Iya, soalnya aku di Hongkong. Aku di Hongkong akunya. Halo, selamat malam. Why? Halo, Neng Glis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Halo, cintaku, sayangku. Saya kan posisinya di Hongkong. Kenalin dulu Mbak, nama saya April Mbak. Duh, kok April ketemu April? Kok podo? Iya, ya mungkin jodoh ya Mbak ya. Ya Allah, enggak. Tadi aku sama Mbak Yuli nggak memperkenalkan diri. Iya, nama saya April Mbak. Saya ini posisi di Hongkong sudah hampir 10 tahun di Hongkong. Iya, ini kan saya. Terus ini gini, saya kan tahun ini tuh habis finish kontrak, ya kan. Terus suami saya kan di Indonesia, terus mau ke Makau gitu. Sayanya juga mau ngikutin ke Makau gitu. Nah ini kan rencana kan saya pulang, tapi pulang dulu, saya mau cuti pulang dulu, ada urusan penting di rumah. Nah terus itu aku mau, kan ini kan lagi cari informasi sebanyak-banyaknya Makau tuh gimana kan aku kan nggak tahu. Jadi aku tuh cari informasi sebanyak-banyaknya, mau tanya tentang Makau, tentang job Makau itu gimana gitu.
mohon dijelasin ya Mbak ya. Tapi maksudnya informasi semua itu sebelumnya maaf yo, nggak semua akurat Mbak. Karena di sini tuh banyak yang dari Indonesia udah bayar berapa puluh juta dibelain sampai gimana nyampe sini nggak ada kerjaan. Banyak soalnya di daerah di bundaran sana banyak anak terlantar. Soalnya kan aku kan terus sebenarnya sampean karo bojone sampean ning kene penak yo. Engko maksudnya kan iso tinggal bareng gitu toh. Iya lah, pikirnya gitu. Ini sebenarnya kalau untuk job buat cowok ini banyak ya Mbak yo. Iya. Terus itu tergantung di semua pekerjaan nggak sama kan. Bojone sampean iso. Iya. Suamiku itu ex Korea Mbak. Ini tak ajarin belajar Kantonis dikit-dikit gitu. Ya bisa sih, tak ajak ngomong ya dikit-dikit bisa. Tapi aku kan ya masih ragu-ragu gitu. Maksudnya bisa apa enggak? Soalnya bahasanya tuh enggak terlalu lancar gitu. Tapi kalau aku ngomong tuh dia tuh bisa paham. Kayak aku pertama kali ngomong tuh loh Mbak, dia paham tapi mau ngomong tuh masih cari-cari kamus gitu loh. Maksudnya dalam otak tuh yang mana tadi masih agak loadingnya lama gitu. Nah ini sebenarnya di jalur sing bener Mbak ya, maksudnya aku ada informasi. Nah itu tuntutannya itu harus tahu harus ibarat Mandarin, terus bahasa Inggris, bahasa Kantonis. Dan sebenarnya lebih baik itu malah Mandarin gitu loh. Malah apa? Iya. Mandarin, Mandarin. Iya yo, maksudnya payu ngono loh. Makanya wong lanang sing wani rene karena dia udah ada modal bahasa Mbak. Gitu. Ya kebanyakan Mandarin, tak lihatnya itu juga Mandarin ex Taiwan gitu. Taiwanan gitu. Oh gitu. Paling enggak ya bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris itu. Kalau Kantonis sih nggak terlalu ya. Kantonis juga bisa. Maksudnya kebanyakan kalau kan terkadang kan kalau di restoran terus namanya itu kan kebanyakan orang Cina kan, jadi kadang mereka ada yang nggak bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Mandarin itu memang apa ya istilahnya wis the best lah, lek wis iso bahasa gitu. Oh gitu. Soalnya kan aku kan dapat info, kan aku lagi nyari info dari si B itu bilangnya, kamu tuh bisa 100 bahasa. Entah itu Kantonis, entah itu Mandarin, entah itu Inggris, kamu harus bisa. Terus yang kedua, kamu ada uang, bilangnya gitu. Namanya orang kan, ya kita kan masih nyari informasi, kita kan juga, jangan mikir enak-enaknya dulu kan gitu tuh Mbak. Kita mikir susahnya dulu. Itu dulu. Kalau enak-enak dulu kan, enaknya dulu. Kalau aku udah bisa, kalau aku sih pribadi kan, kalau bahasa Kanton udah pinter, udah bisa gitu loh. Masalahnya kan suami aku gitu, baru belajar Jadi sebenarnya gini aja Mbak, kalau emang ada rencana kayak gitu, mending sampean dhisik sing rene. Sampean kan harus modal bahasa toh. Terus nanti kan sampean udah di sini, terus sampean malah duwe ibarate karo golek-golek nih. Jadi kan bojone sampean karo belajar bahasa lah, ibarat bahasa Inggris atau bahasa Kantonis lah. Jadi kan nek sampean ku langsung bileng rene terus bojone sampean, soalnya gini, kalau di company itu kita datang ke sini terus kita tuh nyerahin CV, data kita, terus interview, itu pun belum tentu kita tuh langsung kerja, masih nunggu gitu. Nah, nek sama-sama ke sini nanti kan jadi malah ribet. Engko sampean sik urung adaptasi masih kan, jadi lek sampean sik ning kene kan penak ngono lho. Sik ibaratnya sampean wis ngerti lah dalan kene ngeter-ngeterne bojone sampean ngono lho. Tapi kalau soalnya bojone sampean kan kayak bahasa Inggris ora iso, terus maksudnya 3 bahasa itulah. Soalnya kebanyakan yang udah siap di kene iki memang dia udah modal bahasa memang. Iya, tahu kan yang penting bisa bahasa, satu bisa bahasa, soalnya kan nggak ada yang nolong gitu kan, ini kan diri kita langsung ke agensi kan gitu, katanya sih gitu. Tapi kalau sampean ada yang bilang nggak apa-apa,
nggak bisa bahasa gitu toh. Yang penting tuh kerja, nggak bisa, nggak. Soalnya banyak iming-iming yang seperti itu. Bahkan di PRT pun ada yang dari Indonesia, ada yang nggak sekolah, dia nggak bisa ngomong apa-apa Mbak. Terus dia sampai sini kerja 1 hari langsung dia di interminate, malah langsung di blacklist, nggak bisa masuk sini. Tapi Di sini gitu. Di sini hampir ngeri juga peraturan sekarang. Tapi maksudnya sak ngeri-ngeri ning kene sik ngerian ning Hongkong nek jeriku. Iya sih Mbak, di sini ya kalau di sini dari Hongkong aturannya kan balik kayak arek dulu loh. Anak interminate break kalau nggak ke Makau ya pulang Indonesia kan gitu. Terus peraturannya kembali seperti yang dulu sebelum ada COVID. Sekarang di Makau pun ibarat orang di interminate nunggu visa di Makau Mbak. Nggak bisa kayak dulu Mbak. Karena di sini sekarang nggak ada stand visa. 1 bulan ya 1 bulan tok visa nih. Nggak bisa stand-standan kayak dulu. Dulu kan kalau anak apa interminate atau ngebri kan bisa tunggu visa di Makau kalau nggak pulang Indonesia. Bisa nunggu berapa bulan di Makau, tapi sedangkan katanya pulang Indonesia. Kalau nunggu visa di Makau, terus visa turunnya kapan kan nggak tahu. Kalau sampai 2 bulan, di sini aja cuma dikasih waktu cuma 1 bulan. Terus 1 bulannya lagi dia lari kemana? Soalnya nggak ada stand di sini, nggak ada stand visa kayak dulu. Dulu bisa, sekarang nggak bisa. Kalau rencana jenengan maksudnya ning kene arep ning PRT apa ning company? Aku mungkin aku mau ambil company lah Mbak, udah capek ikut PRT hampir 10 tahun aku di Hongkong. Sebenarnya Mbak kalau company itu sebenarnya kalau kita tahu company itu jauh lebih capek sebenarnya. Nek PRT ibaratnya ini ada sih solunggu, company ini malah ibarat kerja 8 jam ya nek kadung ibaratnya ning restoran terus di hotel itu malah nggak ada istirahat deh, makan aja apa kayak nggak ada waktu gitu. Kalau cewek jobnya di Makau itu apa aja ya Mbak? Biasanya anak-anak itu loh, jobnya apa aja biasanya kayak di resto, di cleaner, banyak Mbak, banyak banget cewek. Itu kalau apa? Iya itu jobnya itu per job itu kayak company itu bayarnya sama atau beda-beda kita pekerjaan itu Mbak? Beda aja beda Mbak. Oh gitu. Itu kisarannya antara berapa Mbak itu biasanya? 13, 15. Itu paling kecil 13 sampai 15 itu. Iya, segitu. Lek ibarat duwe kenalan dhewe iki mungkin yo murah. Tapi yo jarang sih. Pasti yo wis eneke lemparan agent ngono wisan. Itu rata-rata tuh orang Indonesia apa langsung orang Cina ya Mbak itu? Apa agensinya? Apanya? Agensinya ya orang sini. Ada yang orang Indo, tapi aku juga nggak begitu banyak kenal sih Mbak. Soalnya kan kalau di Hongkong kan ada yang orang Indo kerja di agensi gitu kan ada, terus ada yang orang sini gitu. Kan dari Mbak, yang ini sing Indo, sing kerja ning agensi kuwi jenenge untuk kerja nih, maksudnya dia bukan kerja agensi. Jadi intinya tuh calo. Oh gitu. Untuk agensi. Bukan kayak di Hongkong. Di Hongkong kan orang Indo yang benar-benar emang kerja di agensi kan gitu tuh Mbak. Kalau di nggak ada. Gitu. Orang sini semua. Itu kalau proses waktu kan, kita kan ke Makau, terus kita kan kayak ngisi data diri gitu, itu langsung dari agensi semua dapat kayak formulir apa gimana gitu, itu itu enggak, nanti kan sampean ngisi biodata sampean terus nanti dicetakin sama agennya. Gitu. Jadi habis itu kayak kita fresh di Hongkong sama aja gitu tuh Mbak, maksudnya prosesnya itu nggak terlalu ribet gitu. Maksudnya kan semua aku datang ke agensi kan, terus habis itu kan isi data diri, formulir diri semuanya udah komplit, terus sama agensi itu kan nanti
nanti kan ada job apa gitu, nanti dipilih anak ini bisa gini, anak ini bisa gini gitu tuh, apa gimana prosesnya? Ya nanti ditawarin dek sampean yang company ini gelem ora ngono. Oh langsung ditawarin terus langsung interview gitu? Biasanya dapat panggilan interview tuh itu nanti nunggu dulu juga. Gitu. Iya. Tuh ya ingin ya enggak ya. Gini, kalau dari percakapan sampean berdua ya, sama-sama April Hongkong dan April di Makau, kalau tak saring, aku kan jadi pendengar tuh dari tadi. Kalau tak saring, apa yang disampaikan dari April Makau itu ada benarnya. Jadi kalau sampean mau membawa suaminya kerja ke Makau, sampean masuk dulu ke Makau supaya sampean itu bisa menata. Jadi uripe sampean dek Makau itu settle dulu. Kayak gitu ya. Tata dulu, kalau sampean udah settle, sudah punya kenalan, sudah tahu beberapa agent, sampean sudah gali informasi yang langsung ya, yang langsung ke agensi kayak gitu kan. Jadi sampean enggak takut suaminya kapusan, itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak ada tangan kiri bojone sampean, kalau mungkin ada kesusahan atau apa, itu ada sampean yang di sana wis tatak nambani bojone. Wis ngerti jalan lah intine. Kalau saya saring seperti itu penyampaiannya. Jadi sarannya seperti itu. Nah, terus bagaimana supaya sampean ini kayak mbaknya ini kan bentar lagi kan mau finish, tahun lagi kan. Jadi kalau ada waktu akhir tahun ini udah finish. Akhir tahun, oke. Paling tidak sampean prepare suwi Mbak. Cari-cari info. Atau 3 bulan sebelum finish sampean datang ke Makau, isi biodata, terus nanti kalau sambil ngomong sambil cari job company, kalau niatnya di company kayak gitu kan. Jadi datang ke Makau untuk main dulu. Isi formulir ke beberapa agent kayak gitu kan. Nah, terus habis itu sampean kan balik lagi ke Hong Kong, tapi bisa ngasih formulir ke beberapa agent, Mbak. Satu agent itu berarti langsung ke agensi gitu. Langsung minta formulir. Soalnya gitu, gini, Mbak, kalau sampean kan ibaratnya kan sampean ngekei formulir. Lah data-datane sampean ki wis mlebu kuwi mau iki ya wis diserah ning imigrasi lah. Sampean cabang-cabang ning agent liyane enggak bisa. Oh, berarti satu agent. Oh, berarti cari agent yang ibaratnya benar-benar sampean percaya kayak gitu. Yang sampean percaya. Terus sampean cari info. Berarti bagaimana prosesnya? 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelum pulang, sebelum finish? Ya mungkin. Jadi ini kan balik kan cuti toh? Iya, mau cuti mau pulang kan, aku udah lama nggak pulang. Tapi kan balik ke Hong Kong lagi toh? Mungkin enggak langsung ke Makau gitu begini. Oh begitu. Iya nggak apa-apa. Bisa, oke. Iya, soalnya kan tapi sampean harus transit dulu, Mbak. Soalnya kan pakai Singapura, tak lihat sudah kemarin. Iya. Lihat kemarin kalau tuh ngomong satu-satu. Kalau dari Surabaya tuh langsung transit ke Singapura. Singapura dulu beberapa jam itu langsung ke Makau. Kan itu kan terus itu katanya beli tiket PP ya Mbak ya, beli tiket PP ya itu kalau dari Indo. Iya, harus beli tiket PP gitu kan, kita kan nures gitu, nggak beli tiket langsung. Maksudnya jadi ibaratnya nanti gitu. Sampean kan ibaratnya kan engko ibaratnya lek wedoki gampang sih. Engko sampean ibaratnya dari 1 bulan ki sampean belum mempunyai pekerjaan yo. Sampean njaluk stand visa ning DE, sampean duduhne tiket. Aku njaluk stand visa beberapa waktu aja. Aku punya tiket. Ibarat visa aku habis, aku punya tiket buat pembuktian. Gitu. Nek dulu kan bisa stand, sekarang nggak bisa. Jadi pengen stand sampean harus sedia tiket. Oh gitu. Maksudnya gini, kalau itu beli tiketnya tuh PP-nya tuh yang agak lama apa yang pendek aja jangka waktunya? Tapi sampean lebih penak iki ya teko Hong Kong ki lho, Mbak. Oh, Hong Kong rene penak. Engko sampean nek teko Indonesia rene, wah ruwet tekonane. KTKLN lah lah pihak bandara iki. Nah, KTLN ditanya tuh, KTLN itu hilang ya, Mbak. Enggak gitu. Akeh calo dadi nganu, Mbak, meng njaluk dhuwit ngono lho. Dadi niki apa yo
akeh ngono-ngono kuwi saiki. Sing do budal ning Mako iki akeh dicegati wong-wong ngono kuwi. Oh, gitu. Soalnya kan juga nggak tahu Indonesia kayak gimana sekarang kan semenjak lebih penak ini Hongkong malah mbak Samen. Hongkong iya, ini puwe nak Samen. Aku terakhir pulang tuh 2018 mbak. 2018 pulang aku. Begitu belum pulang lagi soalnya kan COVID kemarin itu. Jadi nggak pulang sekali. Aduh. Mbak Yuli, Halo. ada lagi pesan yang keempat. Iya. Ya, apalagi Mbak Yuli? Lek gue bojone hati-hati. Ini bojoku, bojomu. Jangan gitu tuh Mbak. Loh, Samen raro Makau lega. Ayah ngucia, tadi mau kamlang, ngukeng. Ya pokoknya dikencengi pokoknya. Wes. Ya makanya mau ngikut Mbak kan kalau kita berdua gitu kan enak kerjanya. Yuk Bisa berdua. Gak bisa Mbak Samen mau berdua. Ini kayak ngono. Iya tuh Samen. Oke, garangan kalau codot, Mbak. Taiwan jadi dua gitu. Iya. Ini versi Taiwan. Iya. Bojomu penyemangat ke bro. Ya jangan gitu Mbak. Ya kok jangan gitu. Lah bojoku lho yo ngono. Loh jangan gitu. Bojoku bojone kancaku. Ya jangan tuh. Cerita pengalaman iki Pril ya. Iya, terus berarti itu dari apa yang penting ada uang sama bahasa. Kalau bahasanya oke, seumpama Mbak ini seumpama ya Mbak ya. Kalau bahasanya itu seumpamanya dikit gitu gimana? Kalau bahasanya itu belum lancar gitu gimana Mbak? Tuh Samen 10 tahun masuk ora lancar tuh Mbak. Kalau aku tuh bisa Mbak lancar jaya. Maksudku suamiku itu loh Mbak kan bahasanya tuh Kantonisnya tuh masih kayak aku yang baru masuk Hongkong itu loh Mbak. Dia tuh udah tak ajarin, udah lama aku ajarin, hampir 4 bulan 5 bulanan yang aku ajarin. Tapi kan namanya dia kan kalau nggak langsung ketemu orang gitu kan, ya sering sih aku ajak bicara Kantonis. Tapi kan kalau kayak aku dulu kan ke sini kan nggak bisa juga. Maksudnya ya sedikit-sedikit bisa ngerti gitu. Nah itu agak nggak tahu soalnya ya setahuku harus bisa ngomong. Harus bisa, maksudnya kalau ini tanya ya Mbak ya, kalau agensi itu tanya itu interviewnya itu apa sih? Tanya biasanya itu apa kayak dulu aku ngomong untuk pertanyaan kayak Suci namanya siapa gini kita apa langsung tanya apa gitu. Maksudnya apa ditanyain nama kamu siapa gitu kan, kayak kita kayak dulu kayak aku dulu masuk Hongkong kayak Suci gitu tuh Mbak. Maksudnya intinya itu tuh. Lanjut company langsung interview Mbak. Interviewnya maksudnya tanyai nama terus pengalaman kerja apa kerja di gitu. Maksudnya terus itu kayak ibarat permodalan ya sama ya kongkon praktek ning hotel. Maksudnya ibarat housekeeping gimana kamu kalau emang pernah bekerja sebagai housekeeping, bagaimana kamu intinya beneri ruangan room iki piye ngono. Nah terus kalau kerjanya dulu bikin mobil maksudnya nanyain apa? Kalau Ya nama kan dadi tukang noto kasur no Mbak. iya kan? Gimana tuh Mbak? Gawe anak piye Mbak? Ya itu ya maksudnya kan company kan dulu kan halaman kerja kan di pabrik kan Mbak. Ini terus dia kan ada job turun, ini ada dari agensi ditawarin, oh ini ada dari cleaning kan gitu kan. Oh oke, nanti orang dari company nanyain kamu kan gitu, kamu bisa nggak kerja ini gitu kan Mbak. Nah seumpama kayak intinya kan, ke Makau itu siap kerja, siap pakai, wes gak enek trainingan, gak enek ajar-ajaran. Kalau intinya gini aja deh, biar sampean nggak terlalu membagongkan. Panjang lebar. Intinya Makau itu siap pakai, jadi siap kerja, jadi pekerjaan itu harus bisa, harus tahu. Yang kedua bahasa itu harus mudeng. Kalau memang dalam dua hal ini bojone sampean tidak istilahnya qualified kayak gitu ya, siap-siap aja untuk di interminate, wes kayak gitu aja. Kalau jadi interminate ya siap-siap aja
bye bojo sayang, begitu. Oh gitu, ya udah berarti itu bahasa yang penting kayak suci-nya itu bisa gitu kan, intinya kan itu kan. Yang penting untuk percakapan itu mudeng, jadi ada orang bertanya dia bisa menjawab, begitu Mbak. Berarti kan, jadi kita nggak ngasih gambaran yang enak, nggak apa-apa bisa sedikit-sedikit bahasa, yang penting masuk, jangan seperti itu. Jadi prepare, siapkan diri, mantapkan hati, kalau memang benar-benar ke Makau. Bener. Kebanyakan orang yang di sini tuh pengalamannya dia pernah kerja di Singapura, bahasanya dia bahasa Inggris, terus lek kanton pun dia ibaratnya iso bahasa Inggris, bahasa kanton pun dia lek wis ning kene pun yo mlaku iso. Cuma kan yang dibutuhkan sekarang bukan dia belajar dulu gitu kan, sing dibutuhkan semua kan bondone bahasa apa Mbak, masalah pekerjaan itu dipikir bully Mbak. Bondone itu komunikasi Mbak. Ya yang penting kan pertama kita interview udah bisa jawab gitu aja kan, maksudnya dia nanya apa jawab apa gitu bisa, terus disuruh apa bisa kan gitu kan Mbak, maksud intinya kan gitu Mbak. Dan sekali lagi ya, jangan modal untuk interview ya, nanti sampean bojone sampean belajari ngokiu iswanto contoh ya ini. Ngoyi ko kemnin sam sap soy kayak gitu ya. Lah terus nanti bahasanya yang dihafalin itu aja. Lah terus nyampe sini terus ngeblank kayak gitu loh. Jadi harus kasih gambaran. Jadi percakapan yang diajari itu percakapan, bukan hanya perkenalan diri. Percakapan sehari-hari. Jadi job yang mau dimasukin itu apa? Restoran ya, berarti kan otomatis capdoy kayak gitu kan. Tidy up kayak gitu kan, bersihin meja kayak gitu kan, terus lok jangkoi kayak gitu kan, ambil garpu dan peralatannya kayak gitu kan. Nah itu harus tahu paling tidak seperti itu. Tinggal job bojone sampean itu masuknya ke arah mana. Kalau mau ke cuci mobil ya harus mengerti bahasa. Iki sepurane yo, koyone iki sing belajar koyo ngono gak iso Mbak. Soalnya kebanyakan sing ndek kene mlebu sing Taiwan, terus apa kayak Singapura ngono kuwi. Berarti bisa jadi lancar dia lah ya. Udah paham bahasa. Kalau yang untuk belajar gitu kayak aku yo gak yakin gitu. Gak paham juga. Soalnya gak enek memang. Wes. Bahasnya seperti ini Mbak. Jadi kalau mau ambil monggo, tapi resikonya bojone sampean kalau udah masuk ke Makau, daftar, ada job kayak gitu kan, company. Kalau emang nggak cocok, jadi bakar uang nggak akan kembali, yang udah dibayar ke agent kayak gitu. Jadi makanya solusinya bagaimana? Ya memantapkan diri. Tas nyedot aku. Terus habis itu ngerokok ya nek kono. Nakal saiki nek kono. Ya Allah, lho aku lek vaporan iki kan biyen wis vaporan lho. Terus habis itu sampean harus siapkan dulu bahasa kayak gitu ya. Jadi kalau memang wis mantep, wis yakin kayak gitu, mudah-mudahan diparingi rezeki lancar, urip rukun dek sono kayak gitu. Jangan sampai hanya ingin kerja bareng tapi kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan kayak gitu loh, kan nggak kepengen toh sampeannya mapan dek kono terus ternyata bojone gagal, terus uang nggak kembali kayak gitu kan eman-eman kayak gitu. Makanya mantapkan dulu suaminya. Iya Mbak April, nanti kalau seumpama saya waktu-waktu ke Makau bisa dihubungi apa nggak Mbak? Bisa ya Mbak ya sampean? Insya Allah. Tapi sampean bisa liburnya hari apa? Untuk suami ini sampean ki aku gak yakin Mbak. Iya maksudnya aku mau main ke Makau dulu, mau mau jalan-jalan dulu, nggak mau cari kerja dulu, mau jalan-jalan dulu. Nanti kalau sampai ada waktu gitu, maksudnya bisa sampai liburnya hari apa? Hari Minggu juga. Kadang Sabtu, kadang Minggu. Oh iya, nanti sebelum ke Makau nanti insya Allah tak hubungi sampean dulu gitu ya Mbak ya. Nggih. Terus Mbak. Ya Mbak. Mbak Yuli. Oke, siap. Semangat berjuang. Matur sembah nuwun. Bojone ditareni. Oke, siap. Sini Mbak Apil juga nggih. Siap, matur suwun sangat Mbak ya. Suwun sangat. Nggih, matur suwun sangat. Yuk, bye-bye. Bye-bye.
Halo, Pril. Halo. Piye. Piye? Wah, ndeluwi mat pertanyaane, oh my god. Yo, gak apa-apa kan pengen urip bareng karo bojomu. Ya, tapi kan gak Bang. bisa. Bojomu bojone uang ngono ya. Gablok kan nih. Lah bojone. Emang akeh Iki ngono yang kuwi? di sampean. Wah, lah. Makau le ka. Tapi dirimu tahu ngeloni bojone wong ra? Ya ora lah ya Allah. Jangan dong. Oh, jangan ya, cek normal berarti. Ojo loro pikirmu ya, ojo loro pikirmu, oke? Karma itu berjalan kapan saja, oke? Ingat itu ya. Seneng-seneng oleh, yang penting ojo ngeloni bojone wong. Yes, nice. Oke. Wis gak apa-apa, yang penting kan kita sudah ngasih informasi yang ibaratnya kan sebaik mungkin, kayak gitu kan. Jadi kita tidak mengada-ada karena kita nggak ingin orang itu ibaratnya kan wis soalnya cacat nama terus aku goro-goro cake diomongi awas we tak sumpai mati sandang panganmu lah ya susah toh kayak gitu ya kan. Yang penting kan kita ngasih informasinya yang bener, apalagi X-nya kan X Korea kayak gitu, takutnya Taiwan ngono. Karena tujuannya ke Makau itu kan karena kepengen kerja bareng, bisa kumpul kayak gitu kan. So kelon barang yo. Ya iya dong, namanya juga bebojoan. Kayak gitu toh. Dadi ya. Lek aku piye terusan? Yo sabar toh, sabar. Mosok kesusu. Wong awake urung diresiki kok. Golongan terus mari ngono, golongan iki nempel ning tembok ya. Awake piye? Awake urung diresiki dhisik. Oke? Help me. Gampang. Yes. Nikmati dulu kesendirian, begitu loh, oke? Yes. Oke. Nice. Wes, pokoknya semangat aja. Gampang, golek terong gampang, oke? Jangan yo, lek terongnya gampang, duitnya wis yang penting. Duitnya? Berarti senang duit ya saiki? Ya iya toh. Oh iya, berarti normal, oke. Jaga kewarasanmu ya. Jaga kewarasanmu. So dikeloni ra kayak duit. Nah, lontongnya butuh duit ya? Ndak iya lah. Ya lontongnya ya duitnya. Oke, wes dinikmati. Pokoknya happy. Yes. Duitnya pokoknya kudu semakin happy. Kandel ya. Amin ya Allah. Oke, wes pokoknya matur suwun sangat infonya hari ini. Semoga bisa menjadi gambaran Mbak E sing kepengen nggawa bojone ke Makau. Jadi ya yang penting kan resiko-resikonya kita udah sampaikan kayak gitu loh, ya kan? Masalah keputusan kan itu hanya ada di dia. Kita kan nggak bisa untuk memberikan keputusan sama teman kita. Kayak gitu ya. Suwun sangat ya, Brel. Sehat selalu. Ya. Jolali, jangan nakal, oke? Yes. Ya. Eling anakmu, oke? Bye-bye. Bye-bye. Oke teman-teman ya, nah ini ceritanya. Mbaknya di Hong Kong, kepengen geser ke Makau, kerja bareng sama bojone ex Korea. Ya, mbaknya lagi menggali informasi. Mudah-mudahan sebelum berangkat, masnya atau suaminya itu mbaknya sudah mendapatkan info yang akurat supaya masnya nanti kalau bener nyampe Makau nggak terlunta-lunta, terus sudah dapat pekerjaan, terus cocok, nyaman, hasil urip bareng, nyambut gawe sama istrinya. Itu harapannya. Ya, saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan dikabulkan karena ini bulan Ramadan. Dan salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah untuk lelah berjuang dan menggali informasi. Selamat sangat dan see you, bye-bye.